Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi dalam video ini saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara menghitung earning per share ya, atau biasa disingkat dengan EPS ya. Jadi contoh kasus pada video ini kita akan menghitung EPS pada perusahaan Kalbe Farma, di mana akan saya tunjukkan kita bisa mengakses datanya dari web perusahaan Kalbe Farma, dari Yahoo, atau dari Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Nah, teman-teman, video part 1, 2, 3, teman-teman bisa tonton dan download datanya gratis di website www.startkomat.com. Teman-teman bisa download bahannya untuk part 1, part 2, part 3. Nah, sekarang di part yang keempat kita akan coba menghitung EPS. Nah, di sini jadi teman-teman, untuk menghitung EPS, earning per share, itu rumusnya laba dibagi jumlah saham yang beredar. Seperti itu. Nah, saya coba fokus dulu akan mengakses informasi, ini dia. Nah, ini merupakan laporan yang saya download ya di website Kalbe Farma. Jadi teman-teman bisa mendownload laporan tahunan di website Kalbe Farmanya. Misalkan Kalbe Farma ya, Kalbe Farma laporan tahunan. Nah, teman-teman bisa download laporan tahunnya di sini. Jadi kita akan coba menghitung EPS di tahun 2020. Nah, ini sudah saya download, laporannya seperti ini. Nah, ini laporannya seperti ini. Nah, dalam laporan ini menyajikan informasi, ini dia, basic earning per share, atau EPS lah seperti itu. Nah, di sini, ini pada tahun 2020, nilai EPS-nya itu 58,31. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung EPS ini? Dari mana cara hitungnya? Rumusnya adalah laba perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, untuk labanya sendiri, teman-teman, jangan kejebak. Labanya diambil dari ini. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi si perusahaan Kalbe Farma menggunakan laba yang mana? Menggunakan laba yang pemilik entitas induk. Nilainya itu 2733260. Itu sudah saya catat di sini. Ini dia. 2733260. Di sini kan dinyatakan dalam jutaan rupiah. Boleh aja sih karena dalam jutaan rupiah kita boleh aja tambah nolnya 6. Kan sejuta kan nolnya 6. Itu 23456. Nah, sekarang dari mana kita memperoleh jumlah saham beredarnya? Kita melihat di sini. Jumlah saham beredarnya kita melihat yang ini. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Nah, di sini kan 46873 ya, 46873. Dia bilang dalam jutaan saham. Ya, karena dia bilang dalam jutaan saham, ya kita tambah aja nolnya 6. Untuk 23, untuk 23. Nah, sekarang kita coba menghitung EPS-nya dengan informasi laba sama jumlah saham yang beredar. Kita coba hitung ya, di bawah aja, di sini. Nah, ini data yang tadi, saya coba buat jadi number. Nah, kita akan menghitung EPS-nya sama dengan, tadi apa rumusnya? Rumusnya laba dibagi jumlah saham beredar. Labanya dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, kita dapat 58,31. Kita boleh nyatakan dua angka di belakang koma ya. Nah, ini. Kemudian ini dalam rupiah biasanya. Kita cari satuan rupiah, ada nggak ya? Currency. Nah, currency seperti ini. Oh, salah. Ya udah deh. Intinya di sini 58,31 rupiah. Seperti ini. 58,31 rupiah. Ya, sama nggak dengan hasil ini? Sama ini. 58,31 rupiah. Seperti itu. Nah, ini kan kita mengakses informasi labanya sama jumlah saham beredar di website perusahaannya di Kalbe. Kita juga bisa menggunakan informasi yang ada di Yahoo Finance ya. Kita bisa, misalkan kita buka websitenya Yahoo Finance ya. Ini Yahoo Finance, kita pilih ini. Nah, kita mengakses data di perusahaan Kalbe Farma, itu namanya KLBF. Ya. Kemudian di sini kita pilih yang finansial. Nah, di sini kita akan mau mengakses informasi laba. Labanya itu yang mana? Ini labanya.
Ini di tahun 2020 kita ambil labanya nih. 2733259865. Jadi labanya itu di bagian net income common stockholder. 2733259865. Itu sudah saya catat di sini. Ini dia. Jumlah saham beredar yang mana? Kita lihat yang bagian basic average shares, ya. Berapa nilainya basic average share? 46873,434. Ya, ini dia. Ya. Nah, di sini dia bilang all number in thousand. Semua angka dalam dalam ribuan. Ya udah, karena dalam ribuan tambah aja nolnya 3 untuk 23, kemudian untuk 23. Nah, sekarang kita coba copy. Nah, coba kita hitung EPS-nya dari data Yahoo Finance ini. Di sini ya, seperti ini. Kita buat atau number ya. Nah, di sini EPS berapa nilainya? Sama dengan labanya ya, labanya dibagi jumlah saham beredar. Sama, hasilnya 58,31 juga. Ya, dua angka di belakang koma. Seperti ini. Jadi, kalau ini kita sumber datanya dari website resmi perusahaan Kalbe. Itu dia. Tapi kalau ini sumber datanya dari mana? Dari Yahoo Finance. Satu lagi, sekarang kita mau nyoba sumber datanya dari IDX. Ini dari Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Ya, seperti itu. Ini laba. Ya, pokoknya kita sekarang akses dulu IDX-nya ya. IDX nih, kita pilih laporan keuangan tahunan ya. Ini dia. Kita masukin, kita pilih yang tahun 2020 untuk KLBF. Nah, ini dia. Kita cari. Nah, ini kan kita dapat laporannya. Tinggal di-download, nanti dapatnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini untuk Kalbe Pharma di tahun 2020. Nah, di sini kita ambil mana ya? Kita ambil labanya dulu. Ini kita mau ambil labanya. Labanya di mana? Labanya itu di bagian, tunggu ya. Di bagian, kelewatan. Nah, ini. Labanya kita ambil yang ini ya. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi labanya 2733259864,596. Itu yang ini ya. Oke. Nah, sekarang jumlah saham beredarnya. Jumlah saham beredarnya itu di bagian ini. Nih, di halaman 163. Nah, di sini kan ini labanya ya. Ini labanya. Jumlah saham beredarnya ini 468. Tunggu ya, kita catat dulu. Nah, yang ini ya tahun 2020 di sini 46. Yang ini diambil ya, yang ini. 46 873 434 439. Oke, ini berdasarkan versi Bursa Efek Indonesia. Oke, dari sini sekarang kita akan menghitung EPS-nya. Ya, kita hitung EPS-nya, earning per share-nya sama dengan laba dibagi jumlah saham beredar. Kita dapat juga jawabannya 58,31 rupiah. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk menghitung EPS, teman-teman bisa aja mengakses datanya dari website resmi perusahaannya, atau dari Yahoo Finance, atau dari IDX. Ya, semua sama aja. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.